Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Baik, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi yaitu upaya penghematan energi. Upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Kegiatan di sekolah tidak terlepas dari kertas untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kamu baca, bahannya juga terbuat dari kertas. Tahukah kamu terbuat dari apakah kertas itu? Ada yang tahu kertas terbuat dari apa? Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Proses produksinya menggunakan mesin yang modern. Jadi kalian sudah tahu ya, kertas itu terbuat dari pohon dan air. Nah, kalian harus ingat nih, untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Hal ini mengingat pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Selain itu, dengan menghemat kertas berarti kita telah menjaga kelestarian pohon di sekitar kita. Menulis manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari. Kertas ini banyak sekali ya manfaatnya untuk kehidupan kita. Kertas bisa dimanfaatkan sebagai alat tulis. Kemudian, kertas juga bisa dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan. Kemudian, kertas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan media cetak seperti koran. Selanjutnya, kertas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama produk kertas seperti kalender dan buku. Kertas bisa dimanfaatkan sebagai bahan utama media pemasaran, misalnya pamflet dan banner. Kertas juga bisa dimanfaatkan sebagai dokumentasi suatu peristiwa, sebagai bahan utama untuk pendidikan dan pengajar seperti kertas lipat dan karton. Yang terakhir, kertas juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan-bahan pembuatan karya seni seperti origami, sebagai bahan pelindung untuk pengiriman barang, contohnya seperti kardus. Nah, itulah manfaat kertas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu. Isi dari teks petunjuk arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang kalian perlu perhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama ada teks petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kalian disuruh melakukan sesuatu, menyalakan televisi. Nah, pastinya kan kalian ada petunjuk-petunjuknya agar televisi itu menyala dengan baik. Yang kedua, teks petunjuk membuat sesuatu. Nah, sebagai contohnya misalnya kalian disuruh membuat mie instan. Nah, biasanya membuat mie instan ini di bagian kemasannya ada petunjuk-petunjuknya agar mie instan kalian menjadi lezat. Teks petunjuk yang ketiga yaitu petunjuk menggunakan obat. Teks petunjuk yang keempat adalah petunjuk arah atau denah. Petunjuk arah atau denah ini bisa kalian temukan di jalan, sedangkan denahnya bisa kalian temukan di kartu undangan. Teks petunjuk berbentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar
dan kalimat ajakan. Di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, berikut ini langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya dibuat dengan warna yang cerah, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran posternya. Tulisan dibuat dengan kalimat efektif, jelas, dan singkat. Dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca. Nah, itulah langkah-langkah membuat poster yang menarik. Nah, berikut ini adalah teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Jadi, di sini kalian disediakan beberapa gambar, kemudian kalian bisa kalian susun gambar ini menjadi teks petunjuk dalam bentuk gambar atau poster. Gambar yang pertama, bukalah tirai dan jendela saat pagi hari dan siang hari. Yang kedua, gunakan lampu LED berdaya kecil dan lebih terang. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Yang keempat, tutuplah keran yang telah selesai digunakan dengan rapat. Nah, inilah teks petunjuk dalam bentuk poster dengan tema berhemat energi. Selanjutnya adalah poster yang berkaitan dengan hemat energi dapat berupa gambar benda, contoh kegiatan yang menunjukkan upaya penghematan energi. Yang pertama, jaga air kita, jaga kehidupan kita, di mana gambarnya harus sesuai dengan tulisan yang kita buat. Yang kedua, mandilah dengan hemat air. Nah, masih berupa dengan gambar ya. Yang ketiga, lebih baik mencuci dengan hemat air. Yang keempat, pastikan keran air tertutup. Yang kelima, jangan biarkan air terbuang sia-sia. Jadi, kalau kalian ingin membuat poster, tulisan kata-katanya harus disesuaikan dengan gambar yang kalian buat. Syarat membuat poster yang baik. Yang pertama yang harus kalian perhatikan, kalimatnya. Kalimatnya dalam membuat poster harus singkat, jelas, menarik, mudah dipahami, dan menggunakan kalimat ajakan. Syarat yang kedua, gambarnya harus sesuai dengan tema. Yang ketiga, tata letaknya harus rapi. Yang keempat, warna harus cerah dan menarik. Yang kelima, ukuran poster disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan. Nah, biasanya poster-poster ini digantung atau dipajangnya di jalanan-jalanan ya, agar masyarakat umum bisa melihat karya yang kalian telah buat atau orang lain buat. Nah, itulah syarat poster yang baik. Selanjutnya adalah mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau yang disebut kampanye. Berikut ini cara mengampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster tersebut dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, jadi poster ini bisa kalian sampaikan kepada orang-orang dengan cara kalian menjelaskan poster yang kalian buat. Nah, jadi poster ini tidak harus kalian pajang atau kalian tempel di jalanan. Nah, ternyata poster ini bisa kalian sampaikan kepada orang-orang dengan cara kalian mempromosikan atau mengampanyekan isi poster kalian. Jangan lupa dengan kalimat ajakan dan dengan bahasa yang santun. Seorang muslim memiliki teks petunjuk yang sudah jelas. Apakah itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Al-Quran disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sedangkan hadis Rasulullah merupakan contoh yang patut kita teladani. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis ya, karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seorang muslim memiliki teks petunjuk yang sudah jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, materi pembelajaran tema 2, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai ya, Nak.
Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran pagi hari ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.